Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mendesak Partai Komunis mempercepat persiapan perang, termasuk meminta militer dan industri senjata mempercepat pengembangan program senjata nuklir di negara tersebut. Hal ini disampaikan Kim Jong-un dalam pertemuan akhir tahun Partai Buruh pada Kamis 28 Desember. Pernyataan ini muncul sepekan setelah Kim Jong-un memperingatkan Amerika Serikat dan sekutunya bahwa Korut akan melancarkan serangan nuklir jika ada provokasi. Kantor berita Korut KCNA melaporkan bahwa Kim Jong-un mendesak militer untuk mempercepat persiapan perang. Kim juga menekankan situasi militer di semenanjung Korea telah menjadi ekstrim karena konfrontasi Amerika Serikat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam kesempatan itu, Kim juga mengatakan Pyongyang akan memperluas kerjasama strategis dengan negara-negara merdeka anti-imperialisme. Sementara Rusia memberikan bantuan teknis untuk membantu Korut memperkuat kapabilitas militernya. Dalam laporannya, KCNA menambahkan di pertemuan tersebut, Kim juga mengungkapkan tujuan-tujuan ekonomi untuk tahun depan. Tentara Israel yang sudah kembali ke Tel Aviv terus dihantui bayang-bayang perang di jalur Gaza. Seorang tentara bahkan panik saat terbangun dari tidurnya dan menembaki rekannya sendiri. Media Israel menyebut hal ini sebagai hantu Gaza yang memburu tentara Israel. Seorang prajurit infanteri yang tidak disebutkan namanya dirujuk ke polisi militer di kota Ashkelon, Israel pada Rabu 27 Desember. Di sanalah tentara yang baru saja kembali dari Gaza itu beristirahat. Namun saat ia tidur, tiba-tiba terbangun dengan kondisi panik sehingga tentara tersebut melepaskan tembakan dan melukai beberapa rekannya sendiri. Mengutip pernyataan resmi militer bahwa prajurit itu tidak akan diselidiki karena kondisi mentalnya. Dia akan dilakukan penyelidikan setelah mendapatkan izin dari dokter. Dengan kejadian ini memperlihatkan bahwa tentara Israel mendapatkan tekanan dahsyat atas perang di jalur Gaza Palestina, bahkan pikirannya terus dihantui dengan perang brutalnya di Gaza. Fakta baru terkait perang Hamas pada 7 Oktober 2023 ke Israel semakin terungkap. Ternyata sebelum melancarkan serangan ke Israel, pemimpin Hamas yakni Yahya Sinwar bersekongkol dengan pemimpin kelompok Hizbullah Hasan Nasrullah. Rencana serangan Hamas pada 7 Oktober disebut hanya diketahui dua rekan dekat dari Yahya Sinwar. Bahkan pemimpin Hamas yang berada di luar Gaza tidak mengetahuinya. Menurut surat kabar asal Prancis Le Figaro, Hasan Nasrullah sempat diberitahu tentang rencana serangan itu setengah jam sebelum dimulai. Seorang pemimpin Hamas bernama Saleh Al-Arouri yang tinggal di Beirut, Lebanon, diberi informasi mengenai serangan tersebut. Al-Arouri kemudian menyampaikannya kepada Nasrullah. Namun Nasrullah dilaporkan marah karena Iran tidak diberitahu tentang rencana serangan itu. Artikel ini terbit setelah ada laporan bahwa Sinwar dan kepala sayap militer Hamas Muhammad Deif marah lantaran Nasrullah tidak menggunakan kekuatan penuh Hizbullah setelah Hamas melancarkan serangan. Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh bahkan terbang ke Iran untuk mendesak pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei untuk ikut bergabung dalam perang itu, namun Khamenei menolak. Sementara itu, Nawaf Al-Mousawi, seorang pejabat senior Hizbullah, mengklaim Hamas tidak meminta Hizbullah untuk ikut berperang melawan Israel. Militer Israel mengusulkan pemutusan jalur bantuan Hamas melalui tembok anti-terowongan di Rafah. Tembok yang akan dibangun di perbatasan Mesir dan Gaza itu menggunakan teknologi canggih, di mana tembok tersebut bisa mendeteksi upaya penggalian terowongan atau penyelundupan senjata ke jalur Gaza. Para pejabat pertahanan Israel meyakini Hamas menyelundupkan senjata melalui terowongan bawah tanah di Rafah. Menurut militer, perang tidak akan berakhir jika jalur bantuan Hamas tidak dilenyapkan. Dengan demikian, Israel berencana akan membangun tembok untuk mencegah senjata dimasukkan ke jalur Gaza. Menhan Yoav Gallant sedang mendiskusikan proposal untuk membangun tembok pertahanan tersebut dengan kerjasama Mesir dan sejumlah dana dari Amerika Serikat. Tembok itu rencananya akan dibangun di Poros Philadelphia. Poros Philadelphia adalah jalur sempit di wilayah jalur Gaza membentang sepanjang 14 km di sepanjang perbatasan antara wilayah kantong tersebut dan Mesir. Di sisi lain, pihak Mesir menentang operasi darat Israel di dekat Rafah.
Mesir khawatir sejumlah besar warga Palestina akan menerobos perbatasan untuk melarikan diri dari pertempuran. Mesir kembali menegaskan bahwa tidak ada penyelundupan senjata di penyeberangan Rafah. Pihak berwenang Eilat mengatakan pemukiman yang ada di Israel diambang keruntuhan seusai serangan membabi buta Yaman pada Selasa 26 Desember. Pasalnya serangan kali ini melibatkan satu lusin drone Houthi menghantam kota Eilat. Demikian disampaikan Kepala Otoritas Lokal di pemukiman Eilat, Eli Lancry, pada Kamis 28 Desember. Ia mengatakan pemukiman Eilat diambang runtuh ketika Israel merasa ditinggalkan oleh pemerintah mereka. Lancry menyebut tidak ada orang yang ingin datang ke Eilat. Ia menekankan bahwa kota Eilat telah menjadi pemukiman yang nyaris mati. Kepala otoritas juga menyebut bahwa jumlah pemukim di sana meningkat 2 kali lipat setelah evakuasi mereka dari utara dan selatan, namun Angkatan Bersenjata Yaman meningkatkan operasi mereka. Ia kembali menegaskan bahwa permukiman Eilat tidak hanya mengalami ancaman keamanan, namun juga ancaman ekonomi. Lancry menjelaskan Eilat saat ini mengalami krisis parah di mana ratusan bisnis tutup dan angka pengangguran terus meningkat drastis. Sebagai informasi, Eilat adalah nama pemukiman pendudukan Israel yang dibangun di atas reruntuhan desa al-Rashras di Palestina yang telah dibersihkan secara etnis. Kematian Komandan IRGC Razi Mousavi tampaknya belum dapat diterima oleh para pejabat dan pendukungnya di Iran. Para pelayat bahkan mengeluarkan kata ancaman dan peringatan kepada Israel yang diduga berada di balik pembunuhan Mousavi di Suriah. Diketahui salah satu komandan IRGC paling berpengalaman dan efektif di poros perlawanan itu dimakamkan pada Kamis 28 Desember pagi hari tadi. Prosesi pemakaman dipimpin langsung oleh pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Sejumlah pejabat senior militer turut hadir memberikan penghormatan terakhir kepada Mousavi. Di antaranya Kepala Korps Garda Revolusi Islam Iran Hossein Salami yang juga memimpin doa di pemakaman. Dia turut memuji Mousavi atas peran kuncinya setelah Komandan Pasukan Quds Qasem Soleimani terbunuh dalam serangan pesawat berawak Amerika Serikat pada tahun 2020 di Baghdad. Dalam kesempatan itu, Salami juga mengancam akan menggulingkan rezim Zionis. Sementara itu, ribuan pelayat berkumpul di lapangan Imam Hussein di pusat Teheran. Mereka terdengar meneriakkan kalimat ancaman terhadap Israel dan sekutu terdekatnya, yakni Amerika Serikat. Para pelayat juga mengibarkan bendera kuning bertuliskan pesan "Saya lawanmu" yang merujuk pada Israel. Sejak perang berkecamuk pada 7 Oktober, IDF terus mengintensifkan serangannya di Gaza Utara. Militer Israel mengklaim telah menguasai benteng militer Hamas di utara jalur Gaza. Inilah penampakan terkini Gaza Utara seusai Israel meluncurkan serangan brutal secara terus-menerus. Kondisi Gaza Utara terkini diunggah melalui jejaring sosial X, @SoftWarNews pada Kamis 28 Desember. Disebut sudah tidak ada kehidupan lagi di Gaza Utara. Hal ini menjadi bukti atas kejahatan genosida yang dilakukan militer Israel. Dalam rekaman berdurasi 23 detik tersebut terlihat skala kehancuran di sana. Bangunan rumah dan fasilitas publik yang semula berdiri kokoh kini sudah rata dengan tanah. Tak terbayangkan bagaimana brutalnya Israel mengusir warga dan menghancurkan kehidupan mereka. Gaza Utara kini tidak ada kehidupan lagi. Sementara dalam keterangan unggahan disebutkan bahwa utara jalur Gaza sudah hancur total. IDF disebut sudah melakukan pembantaian besar-besaran terhadap warga sipil dan pembersihan total. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.